Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Tentunya kabar yang luar biasa, amin. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa bagi hidup kita. Hingga pada pagi hari ini kita boleh ada, kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita, amin. Haleluya, mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau bersehati, kita mau nyatakan syukur kita kepadanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas nafas hidup yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada di sini, kami boleh beribadah online Tuhan bersama-sama umat-Mu Tuhan. Semua karena karunia-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami, menghibur setiap kami, memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah penyembuh kami. Kau yang menyembuhkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap orang yang sakit Tuhan. Kami percaya uluran tangan-Mu Tuhan, menjamah setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh hebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan kami, inilah pernyataan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Mari kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Di atas nama
kita dahsyat, amin. Mari kita mau sama-sama menyatakan, setiap umat Tuhan yang ada di rumah, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi tunduk menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Mari kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu Tuhan, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi langit.
bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Kaulah pencipta hidup kami, Kaulah perisai hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Telabaya shererere. Mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita dua-dua dan kita nyatakan, tinggikan diri. Haleluya Tuhan, dirimu Kau saja yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian dari setiap kami. Haleluya, bayarlah haleluya Yesus. Mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami yang selebar-lebarnya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semua. Ya, apa kabarnya semua? Saya percaya semuanya berada dalam perlindungan kasih Tuhan, sehat-sehat, ya. Dan kalau ada saudara yang sakit, Tuhan menolong, menjamah saudara dan memberikan kesembuhan, dan menolong dan membuka jalan setiap pergumulan saudara. Ya, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kembali sekali lagi. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami kembali datang padamu dalam ibadah secara online. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami.
dalam situasi kondisi apapun, dalam sehat ataupun sakit, dalam setiap pergumulan apapun, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu nyata bagi kami semua. Kami akan dengar firman-Mu berbicara pada kami dan urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar kembali yaitu tentang bahasa kasih. Apa sih yang Tuhan mau nyatakan kepada kita? Ya saudara, memang Tuhan mengendaki setiap kita punya bahasa kasih, saudara. Bahasa yang kita ucapkan penuh dengan kasih. Ya, bahasa kasih bicara tentang kemarin kita sudah bahas ada beberapa bahasa kasih. Yang pertama bicara tentang kata-kata yang mengesankan. Yang kedua tentang saat-saat yang mengesankan. Ya saudara, kata-kata yang mengesankan dan juga saat-saat mengesankan. Hari ini kita belajar tentang bahasa kasih tentang menerima hadiah-hadiah. Nah, saudara, saya membaca di Wikimedia, saudara, tentang hadiah. Hadiah itu adalah pemberian, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik, seperti yang terjadi dalam perdagangan. Ya, walaupun ya dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan ada timbal balik ataupun dalam bentuk nama baik, wibawa atau kekuasaan. Ya, dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Jadi hadiah-hadiah yang diberikan dalam hubungan manusia itu membawa orang tuh menjadi dekat, ada kedekatan sosial. Nah, jadi istilah hadiah juga dapat juga dikembangkan menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan ataupun walaupun orang lain yang diberi tidak baik. Ya, saudara. Nah, ini yang saya melihat dari Wikimedia tentang hadiah itu apa. Dan maksud pemberian hadiah itu antara lain adalah pernyataan cinta, persahabatan, pernyataan terima kasih ya untuk hadiah yang diterima sebelumnya. Ya, jadi ungkapan terima kasih, ungkapan cinta juga, perasaan kasih sayang dalam bentuk amal, pernyataan kebersamaan dalam bentuk bantuan bersama, membagi harta yang dimiliki, menolong yang ditimpa kemalangan, memberi cenderamata perjalanan. Ya, ini beberapa maksud pemberian itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan biasa pada waktu orang ulang tahun, ya, pada saat-saat tertentu, ya, misal ada hari ibu, lulus ujian, kelahiran anak, ya, hari ibu, hari bapak, biasanya ayah pada hari bapak ayah menerima hadiah dari anak-anak, ya, pada hari ibu menerima hadiah dari anak-anak. Nah, saudara, ini yang kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat sendiri Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus. Allah kita adalah Allah juga yang penuh dengan kasih. Maka disebut juga Allah yang penuh dengan kasih. Karakternya adalah kasih, saudara. Nah, bukti kasih yang kita bisa melihat dari Allah kita adalah Dia ada Allah yang memberi. Ya, di dalam 1 Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita melihat di sini bahwa begitu besar kasih Allah yang besar itu bukan hanya slogan saja Dia punya kasih yang besar. Tapi kasih Allah yang besar itu Allah nyatakan dengan bukti apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan Yesus Kristus kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita mengetahui dari Alkitab apa yang dikatakan tentang Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menyediakan segala sesuatunya kepada manusia. Ya, saudara, Tuhan memberikan itu kepada manusia. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan memberikannya kepada manusia. Setelah itu manusia baru diciptakan, Adam dan Hawa, dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan Allah berkata, Allah memberikan semuanya itu kepada manusia, supaya manusia berkuasa dan mengelola taman tersebut, saudara. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, ya saudara, akhir hubungan manusia dengan Allah itu terpisah, saudara. Sehingga manusia itu membutuhkan keselamatan kembali. Ya, manusia membutuhkan keselamatan, pengampunan dosa dari Allah, dan Allah mengutus Yesus Kristus Tuhan, ya, untuk menjadi juru selamat dunia. Dialah yang mengampuni dosa manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 juga berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan apa? Dia memberi, ya, Dia memberi Yesus Kristus anaknya itu, ya, menjadi manusia di dalam dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dan menanggung semua hukuman dosa manusia, menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita, saudara. Lewat Yesus, saudara dan saya kembali memiliki hubungan dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah, kita diampuni dosa kita, kita boleh punya hubungan kembali dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan Dia menunjukkan pemberian yang terbaik yang Dia berikan kepada kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 juga berkata, Rasul Paulus juga berkata, ya, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Rasul Lukas menulis ini, Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, di sini Rasul Lukas menyatakan bahwa lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini ada suatu ciri khas orang Kristen, orang percaya adalah ya orang yang suka memberi, saudara. Orang yang suka memberi, saudara. Sekarang kita punya Allah yang suka memberi. Dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang suka memberi, saudara. Dan Efesus 2 ayat 8 juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah yang Allah berikan kepada manusia, keselamatan itu adalah pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma. Itu karena anugerah. Kita nggak patut menerimanya, tapi Allah memberikan itu karena Dia mengasihi kita, saudara. Nah, itu adalah satu contoh sebagaimana Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Nah, kita lihat contoh lain di dalam Alkitab adalah seorang perempuan Maria yang bernama Maria yang mengurapi Yesus dengan apa? Setengah katil minyak narwastu dengan harga 300 dinar. Ya, saudara, kalau diukur 300 dinar itu upah orang 1 dinar satu hari. Maka kalau 300 dinar, hitung-hitung adalah upah seorang buruh pada waktu itu, upah setahun, saudara. Nah, kenapa Maria ini mengorbankan, membeli minyak narwastu dan diberikan dan mengurapi Yesus dengan minyak ini? Sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan, saudara. Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, dia menunjukkan pemberiannya. Dia memberi hadiah itu kepada Yesus, ya. Dia menuangkan minyak itu dan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, yang wangi, saudara. Dan wanita itu melayani Yesus, saudara. Yesus diurapi dengan minyak narwastu itu, saudara, dengan yang mahal harganya, saudara. Dan Yesus diurapi dari rambut kepalanya sampai ke telapak kakinya, dan perempuan ini membasuhnya dengan rambutnya, saudara. Sebagai bukti kasih wanita ini kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia, yang begitu sayang kepada Maria tersebut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga contoh Tabita, Dorcas, perempuan yang banyak sekali berbuat baik dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai yang ke-39. Lalu perempuan Tabita ini atau Dorcas ini, karena dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah, dia meninggal, saudara. Sehingga banyak janda-janda yang lain pada waktu itu merasa kehilangan. Pasal 939 pada bagian B dikatakan, sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Jadi kita melihat contoh Dorcas adalah seorang janda, tapi dia suka memberi hadiah, memberikan pemberian-pemberian kepada janda-janda yang lain. Dan itu dikenang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bahasa kasih, tentang menerima hadiah-hadiah. Kita punya Allah yang suka memberi, saudara. Dan bukti pemberiannya ada yang terbaik, Yesus Kristus diberikan buat kita. Nah, saudara, dalam kehidupan kita bermasyarakat tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberian yang dimaksud itu banyak hal, saudara, yang dilakukan. Orang melakukan memberi, ya, pada waktu ulang tahun,
pada waktu hari-hari tertentu ya orang melakukan pemberian, atau pada waktu ada pernikahan, adanya pernikahan di situ adanya proses cinta perkawinan, di situ juga ada pemberian dari pihak laki-laki melamar pihak perempuan. Ya sudah, ada barang yang dibawa, hadiah yang dibawa kepada keluarga perempuan, saudara. Nah, setiap etnis, setiap kebudayaan punya suatu tradisi yang berbeda-beda. Tapi di situ ada hadiah yang diberikan. Ada sesuatu yang dibawa, saudara. Ada hadiah yang disampaikan. Nah, salah satunya juga hadiah itu merupakan juga konsep memberi, saudara. Hadiah itu juga merupakan bukti cinta, saudara. Ya, bukti cinta, bukti kepedulian, ya. Bukti keseriusan bahwa seorang pria atau keluarga pria melamar keluarga wanita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat juga anak-anak juga pada waktu anak-anak juga memberi hadiah kepada ibunya, saudara. Ya, memberi hadiah kepada ibunya sebagai dasar kasih sayang kepada ibunya. Hadiah merupakan simbol yang bisa terlihat dari cinta. Jadi kalau orang bisa memberi hadiah, itu menunjukkan itu simbol cinta dia kepada orang, kepada mitranya, saudara. Istrinya, suaminya, atau kepada anaknya, saudara. Nah, saudara, di dalam upacara pernikahan, dalam upacara lamaran juga, di situ ada memberi dan menerima cincin. Pria memberikan cincin, lalu wanita menerima cincin pernikahan itu. Dan pada waktu lamaran atau pernikahan, di situ kita lihat ada upacara dan cincin itu diberikan. Dan cincin itu juga mengungkapkan bagaimana cinta yang tidak ada putus-putusnya. Yang menyatukan dua menjadi satu, saudara. Dengan tanda cincin itu, saudara. Ya, sebagai suatu bukti cinta antara pria dan wanita itu. Antara pasangan suami dan calon istri. Nah, cincin itu juga merupakan simbol dari apa yang seharusnya berlangsung, saudara. Nah, sudah bayangkan kalau cincin itu disematkan di jari, tangan pria dan tangan wanita, menunjukkan bahwa keduanya sudah ada yang punya. Ya, saudara, dan keduanya sudah ada yang punya. Dan keduanya adalah saling memiliki, pria dan wanita, suami dan istri itu, saudara. Nah, saudara, cincin itu tidak bisa terpisah. Kenapa? Karena itu merupakan satu ikatan emosional, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kita bisa melihat bahwa di dalam pernikahan pun ada cincin, ya, sebagai bukti cinta, saudara. Nah, beberapa orang mungkin ada yang kalau cincinnya hilang, cincin pernikahan, ada yang menganggap ya tidak apa-apalah sudah hilang. Ya, saya pernah cincin pernikahan saya persembahkan untuk pembangunan gereja, saudara. Ya, buat saya cincin itu tidak terlalu penting, tapi buat istri saya penting sekali karena saya pikir cincin ini ya udah nanti bisa saya beli gitu kan ya. Nah, saudara, tapi buat istri saya itu sangat menyentuh karena itu ikatan kita berdua, saudara. Istri saya marah dengan saya karena cincin itu saya persembahkan untuk bangun gereja, saudara, untuk pembelian gedung, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buat istri saya itu sesuatu yang sangat penting, tapi buat saya bisa beli lagi nanti, ya. Nah, tapi saya belajar bagaimana antara mungkin buat saya tidak terlalu penting, tapi buat pasangan saya itu begitu penting karena ada ikatan emosi, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa tanpa pemberian-pemberian terlihat nyata, mungkin cinta kita dipertanyakan. Bagi siapa, saudara? Bagi pasangan kita. Mungkin buat kita tidak terlalu penting, tapi buat pasangan kita penting. Kenapa cincinnya dijual? Kenapa cincinnya dilempar? Kenapa cincinnya tidak dipakai? Ya, buat pasangan kita atau buat kita sendiri penting, tapi buat pasangan kita belum tentu penting. Ya, dan ini bisa jadi satu hal yang bisa membuat suatu konflik di dalam keluarga, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar kalau Tuhan itu Allah kita yang penuh kasih. Dia buktikan cintanya dengan pemberian, saudara. Dan kita mau belajar bagaimana kita di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita. Bahwa kita punya juga sifat Allah itu. Dan kita belajar juga memahami apa sih yang menjadi bahasa kasih pasangan kita. Karena sifat kasih itu adalah karakter ilahi yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karakter kasih itu harus kita miliki, saudara. Nah, tapi dalam aplikasi kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, nah kita perlu juga mengetahui apa sih bahasa kasih yang utama dari pasangan kita. Apa yang menjadi bahasa kasih yang utama bagi anak-anak kita. Yang jelas kasih adalah hal yang utama, saudara. Tapi dalam bahasa kasih itu ada beberapa hal yang utama.
Mungkin kalau kita mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata mendukung, saudara, bagi pasangan kita mungkin tidak terlalu mengena, tapi senang, saudara. Ya, mungkin dalam arti kata-kata kehadiran kita, ya, saat-saat menyenangkan, mungkin bagi dia tidak terlalu mengena, mungkin ada juga yang memang itu bahasa kasihnya. Ya, saudara, kalau itu bukan bahasa kasih utama buat dia, tidak terlalu membahagiakan dia, saudara. Ya, nah, tapi ada juga bahasa kasih apa? Bahasa kasih adalah hadiah. Waktu dia menerima hadiah itu merupakan bahasa kasih utama sehingga dia sangat senang sekali. Ya, dia sangat senang sekali. Nah, pemberian-pemberian itu bisa banyak. Tadi saya sudah sebutkan di awal, bisa dalam bentuk uang, bisa bentuk barang, bisa bentuk jasa, saudara. Nah, bisa juga dalam berbagai ukuran, warna dan bentuk. Ya, pemberian itu bisa mahal, bisa juga murah, saudara. Pemberian itu ada diberi secara cuma-cuma sebagai bukti cinta kita, saudara. Ya, bagi mereka yang bahasa kasihnya utamanya adalah menerima hadiah, harga hadiah itu punya banyak arti, saudara. Ya, jika kita punya banyak arti, jika kita sanggup memberi dengan harga yang mahal, kita akan lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa memberi dengan harga yang mahal, buat pasangan kita, buat keluarga kita, itu tidak terlalu masalah, saudara. Karena kita bisa memberinya dengan kasih, saudara. Misalnya saya seorang yang kaya, saudara. Saya seorang miliarder. Ya, tapi saya memberikan hadiah kepada istri saya cuma harganya 100.000. Ya, saya cuma beri harga 100.000. Istri saya tahu, ini apa barang. Ya, tidak sesuai dengan apa yang saya bisa beri, saudara. Tapi kalau saya seorang miliarder, saya bisa memberikan kepada istri saya dengan harga 5 juta, 10 juta. Ya, itu pasti sangat menyentuh hati dia. Apalagi kalau saya memberikan dia butuh motor atau dia butuh mobil, saya belikan mobil atau saya belikan dia rumah gitu kan, atau saya ajak dia jalan-jalan, ya saudara, saya berikan hadiah, itu pasti sangat menyentuh, saudara. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan saya. Nah, tapi kalau saya seorang yang pekerja dengan gaji cuma 5 juta rupiah, ya, lalu saya memberikan persembahan, belikan hadiah dengan harga 100.000, ya, buat dia itu sesuatu yang sangat berharga, saudara. Ya, jadi pemberian itu juga sesuai dengan kemampuan dan kadar hati kita, saudara. Yang penting adalah hadiah itu bisa dibeli, ditemukan atau dibuat. Ya, bisa juga kita membuat dengan karya kita sendiri, ya. Atau kita memberikan bunga yang kita petik dari taman. Kita juga bisa bunga yang kita bisa beli, ya, bunga yang hidup, ya. Kita juga bisa membuat kartu ucapan, ya. Kita juga bisa membuat hadiah dari kertas yang kita bisa tulis I love you so much. Ya, pemberian tidak selalu harus perlu mahal, saudara. Ya, bagaimana tentang orang yang berkata saya bukan pemberi hadiah sebagai anak. Saya ini nggak bisa memberi hadiah, gimana, saudara? Nah, saudara, mungkin kita waktu kecil kita bertumbuh tidak pernah menerima hadiah. Ada sudah beberapa orang yang di dalam keluarganya hal memberi hadiah tuh bukan sesuatu yang gaya hidup, saudara. Ya, ulang tahun tidak pernah dirayakan mungkin, saudara. Ya, tidak pernah saling memberi kado, tidak pernah saling memberi hadiah. Itu ada juga keluarga seperti itu, saudara. Nah, ini memang ada satu kesulitan untuk memberikan hadiah itu, saudara. Ya, mungkin kita tidak pernah belajar bagaimana memilih pemberian. Pemberian seperti apa, kado hadiah seperti apa yang saya mau beli. Gak pernah belajar memilihnya, saudara. Hal seperti itu bukan sesuatu yang dapat kita lakukan secara wajar. Ya, saya pun bukan seorang yang, keluarga saya bukan semuanya suka memberi, ya, saudara. Paling pemberian itu di keluarga saya paling Imlek, saudara. Imlek, ya, kita diberi angpau, saudara. Setelah itu ya jarang sekali, paling kasih uang jajan. Ya, papa memberi sesuatu itu ya paling oleh-oleh, kalau pulang dari luar kota atau dari mana dibawain oleh-oleh, saudara. Tapi hadiah-hadiah ulang tahun itu papa gak pernah beli hadiah. Paling kasih angpau yang sering saya terima, saudara. Jadi kadang-kadang mau beri hadiah kepada istri saya, kadang-kadang saya juga bingung, saudara. Kadang-kadang saya kasih, udah deh ini uangnya deh, kamu beli hadiah sendiri deh. Ya, saudara, jadi itu gak mudah, saudara, untuk kita belajar untuk memberi kalau kita tidak punya kebiasaan memberi di rumah, saudara. Ya, sehingga kita dengan pasangan kita akan berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda, saudara. Ya, kita pasti punya bahasa kasih yang berbeda. Jika bahasa kasih yang utama bagi pasangan kita adalah menerima hadiah,
maka kita bisa menjadi pemberi hadiah yang hebat. Kita ngelihat pasangan kita adalah penerima hadiah. Saudara dan saya belajar memberi hadiah kalau kita bisa menjadi pemberi hadiah yang hebat bagi mereka. Ya, saudara. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita mau belajar, saudara. Kalau kita nggak punya gaya hidup memberi hadiah, kita mau belajar kalau memang pasangan kita itu adalah bahasa kasihnya adalah menerima hadiah, kita mau belajar bagaimana kita memberi hadiah. Tidak mudah, tapi kita mau belajar, saudara. Salah satunya gimana kita memulainya? Saudara dan saya buat daftar, saudara. Coba kita catat daftar pemberian-pemberian yang membuat pasangan kita itu bahagia di tahun-tahun sebelumnya. Pasti dia pernah cerita, oh saya dapat hadiah ini, parfum, saya pernah dapat hadiah ini, hadiah. Coba saudara catat, ya. Apa yang dia rasa bahagia menerima hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah itu mungkin ada yang Anda berikan, bisa juga diberikan oleh temannya, diberikan oleh adik-adiknya, diberikan oleh anaknya, saudara. Ya, itu kita catat, saudara. Coba bikin daftar akan memberi dia apa. Karena dengan daftar hadiah-hadiah yang pernah dia terima, itu membuat kita punya ide, ya, sehingga kita bisa belajar untuk memberi kepada pasangan kita, di mana pasangan kita bahasa kasihnya adalah menerima hadiah-hadiah. Nah, saudara, saya ingat suatu hari kami ikut suatu seminar ke Pasutri. Ya, di situ dipesan harus membawa hadiah, saudara. Saya bingung mau hadiah apa. Ya, akhirnya saya terpikir istri saya pernah ngomong tentang jam tangan, saudara. Lalu saya siapkan uang, saya pergi ke toko jam tangan, lalu saya beli jam tangan itu di toko jam tangan, saudara. Waktu di dalam acara Pasutri itu, saya bawa jam tangan itu dibungkus, ya. Waktu saya berikan dia kaget, waduh ada jam tangan yang saya beli buat dia, saudara, ya. Ya, saudara. Jadi momen itu adalah momen yang sangat penting, saudara. Ya, sampai sekarang dia ingat ini jam tangan yang diberikan, yang dibeli oleh saya, saudara. Ya, dan itu, saudara, kita belajar memberi karena pasangan kita pernah bicara sesuatu, saudara, ya, dan kita berusaha untuk bisa memenuhi apa yang dia memang sudah ungkapkan kepada kita. Jadi dengan kita mendapatkan informasi tentang pemberian-pemberian yang sudah dia pernah terima atau dia ungkapkan, nah coba kita berusaha untuk memberi hadiah kepada pasangan kita yang memang kita bisa beri. Mungkin tidak langsung, kalau uangnya tidak cukup kita nabung. Saya juga nabung, saudara. Saya nabung sedikit-sedikit karena ada waktu beberapa bulan. Saya nabung sedikit-sedikit sampai ada uangnya cukup, baru saya membelikan dia, saudara. Yang saya bisa beli sesuai dengan kemampuan saya, saudara. Jangan sampai kita membeli, kita hutang, saudara. Ya, dan hutang itu kayak bikin masalah buat kita dan keluarga kita. Ya, nah saudara, jangan juga kalau kita mau beri hadiah tuh jangan juga tunggu untuk peristiwa khusus. Ya. Jangan harus tunggu peristiwa khusus harus ada dalam waktu ulang tahun atau dalam ulang tahun pernikahan. Tidak harus khusus, saudara. Kadang-kadang kita bisa lakukan, ya, memberikan hadiah itu kepada pasangan kita pada momen di mana kita memang sudah siap untuk memberikan hadiah kepada pasangan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita menerima hadiah merupakan bahasa kasih yang utama baginya, ya, hampir segala sesuatu yang Anda berikan akan diterima sebagai ungkapan cinta. Ya, dia merasa dicintai. Waktu saya memberikan jam tangan buat istri saya, waduh dia merasa dicintai, dia senang sekali. Waduh jamnya, karena dia pernah bilang dia mau jam tangan yang agak kotak, saudara. Saya berikan seperti yang dia mau, dia senang sekali, saudara. Ya, dia simpan dan dia selalu pakai. Dia berkata ini jam tangan dari papa yang papa beliin. Ya, saudara, itu diterima sebagai ungkapan cinta karena bahasa cintanya adalah menerima hadiah, saudara. Ya, menerima hadiah. Saudara pernah gak beli hadiah buat anak saudara? Anak saudara mau mainan, lalu saudara sekian waktu akhirnya sudah belikan. Dan anak itu pegang mainan, papa ini mainannya. Dia cerita sama tetangga, dia cerita, ini aku dibeli mainan sama papa. Papa ini habis pulang dari luar kota, habis dari luar negeri. Ini papa beli mainan buat aku. Dia ceritakan kepada orang-orang. Terus mainan itu dia simpan, saudara. Dia rawat dengan baik. Nah, itu berarti bahasa cinta anak kita itu adalah menerima hadiah-hadiah. Dia gak lupa, berapa waktu lagi dia katakan ini mainan yang dibeli papa. Ya, papa pulang dari luar kota, papa pulang dari luar negeri, ini mainan. Dia simpan baik-baik, saudara. Nah, dia merasa dicintai waktu dia menerima hadiah itu. Dia rasa dicintai banget karena dia menerima hadiah itu, saudara. Nah, saudara, jika kita menerima
jika pasangan kita itu mengancam kita tentang pemberian-pemberian kita di masa lalu, dia ngomong, apa kamu beri ini saudara? Hampir segala sesuatu yang Anda berikan tidak bisa diterimanya, berarti menerima hadiah bisa dikatakan bukan bahasa kasih utama baginya. Jadi kalau kita memberi hadiah pada pasangan kita, lalu dia nggak suka dengan pemberian hadiah itu, ya semua pemberian itu, maka bisa dipastikan bahasa kasih pasangan kita itu bukan menerima hadiah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah tentang bicara tentang hadiah, itu bisa bentuk hadiah-hadiah tadi, ya bisa barang-barang dan jasa, bisa juga bicara tentang uang, saudara. Nah, jika Anda ingin menjadi pemberi hadiah yang efektif, kita harus belajar mengubah sikap kita terhadap uang. Apa pandang kita terhadap tujuan uang itu? Ya, mengapa bermacam emosi yang berhubungan dengan uang, dengan penerimaan uang atau pengeluaran uang? Karena apa, saudara? Karena ada orang-orang yang boros. Buat orang-orang yang boros, itu merasa bahagia sekali apabila dia bisa memberi, menghambur-hamburkan uang. Dalam hal memberi itu gak jadi masalah kalau buat orang boros. Tapi buat orang yang suka menabung, orang suka menabung, menginvestasikan uangnya dengan bijaksana, itu dalam hal memberi itu merupakan sesuatu yang sangat sulit, saudara. Ya, akan bertentangan dengan batin dia. Kenapa? Karena untuk membeli apa-apa aja buat dirinya sendiri aja begitu pikir-pikir, saudara. Kenapa dia harus membeli hadiah buat pasangannya? Buat dirinya aja susah, saudara. Apalagi memberi hadiah pada pasangannya, saudara. Jadi sikap itu harus mengakui bahwa sedang membeli barang untuk dirinya sendiri. Waktu kita mau membeli barang kado buat pasangan kita, kita harus berpikir, anggap aja kita sedang membeli barang untuk diri kita sendiri. Menabung, menginvestasikan uang kita, ya, kita sedang membeli juga nilai diri dan kemantapan emosional kita waktu kita menabung, menginvestasikan. Buat orang yang juga menabung, itu membuat dia tuh memiliki nilai membeli buat dirinya dan kemantapan emosinya waktu dia menabung dan menginvestasikannya. Ya, saudara sedang mengurus kebutuhan emosional saudara sendiri dengan cara apa? Menangani uang. Jadi buat orang yang suka menabung, waktu dia mengelola uang dengan baik, dia tuh sedang mengelola, sedang menangani, saudara. Waktu dia sedang menangani keuangan, dia sedang mengurus kebutuhan emosionalnya dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak akan dilakukan memenuhi kebutuhan emosional pasangan kita? Apakah kita tidak melakukan sesuatu buat pasangan kita? Kalau memang pasangan kita punya bahasa kasih menerima hadiah. Ya, saudara. Nah, jika kita menemukan bahasa kasih utama pasangan kita ada menerima hadiah, barangkali kita akan mengerti bahwa membeli atau memberi hadiah untuk pasangan kita adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, sama seperti kita menginvestasikan, menabung dan mengelola uang, itu untuk emosi kita, kebahagiaan emosi kita. Tapi pada waktu kita juga memberi, ya, karena kita tahu bahasa kasih pasangan kita ada menerima hadiah, waktu kita juga memberi hadiah, membeli hadiah atau memberi hadiah untuk pasangan kita, kita sebenarnya sedang investasi terbaik yang bisa kita lakukan buat pasangan kita. Ya. Jadi kita sedang menginvestasikan hubungan kita. Hubungan saya dengan pasangan saya. Jadi waktu saya memberi, saya sedang menginvestasikan hubungan saya dengan pasangan saya. Saya sedang memenuhi tangki emosi cinta pasangan saya. Ya. Dengan tangki kasih yang penuh, ia akan kemungkinan besar akan membalas emosi cinta itu kepada saya, kepada saudara, dengan bahasa yang Anda bisa mengerti. Ya, saudara. Jadi kita sedang menginvestasikan hubungan. Pada waktu kita memenuhi bahasa kasih pasangan kita itu menerima hadiah, waktu kita lakukan itu, kita sedang menginvestasikan hubungan kita dengan pasangan kita. Dengan keluarga kita. Kita sedang memenuhi tangki cinta dari pasangan kita dan keluarga kita. Dengan tangki kasih yang penuh, kemungkinan besar dia akan melakukannya kembali, membalas emosi cinta. Untuk memenuhi kita punya tangki emosi cinta, emosi tangki kasih kita dengan bahasa yang bisa dia mengerti. Jadi itu tidak akan sia-sia kalau kita melakukannya, saudara. Ya, kalau kita melakukannya.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, apabila kebutuhan emosional kedua pihak bisa dipenuhi, perkawinan kita akan mengarah kepada suatu dimensi yang baru. Kalau kebutuhan tangki kasih pasangan kita terpenuhi, pasti dia akan juga melakukan bagaimana dia memenuhi tangki kasih kita. Dan tangki kasih keluarga kita, saudara. Ya, jadi kita tahu apa yang kita tabur, kita akan tuai seperti firman Tuhan katakan. Ya, waktu kita menabur dengan cara apa? Mengisi tangki kasih pasangan kita dengan memberi hadiah kepada dia, karena memang bahasa kasih ada menerima hadiah-hadiah pasangan kita dan anak kita dan keluarga kita. Saudara, dengan secara otomatis kita akan mendapatkan waktu tangki kasih emosional pasangan kita, keluarga kita penuh, mereka akan melakukan yang sama kepada kita, saudara. Sehingga mereka akan mengisi tangki kasih emosi kita dengan hal yang sama seperti yang kita butuhkan dan mereka mengetahuinya, saudara. Jadi kita harus mengerti hal ini, saudara. Kenapa seringkali keluarga konflik? Karena kita menuntut, kamu dulu harus isi, kok kamu gak perhatian saya. Oh, kalau kita menuntut seperti itu, saudara, tidak akan terbangun keluarga yang bahagia dan harmonis, saudara. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, kita selalu akan merupakan seorang penabung, tetapi menginvestasikan dalam kasih sayang pasangan kita adalah investasi dalam sesuatu yang mantap dan luar biasa. Dan sangat bermanfaat, saudara. Jadi waktu saudara dan saya menginvestasikan dalam kasih sayang pasangan dan keluarga kita, menginvestasi dalam sesuatu yang mantap dan sangat bermanfaat. Saudara jangan khawatir, saudara jangan takut waktu saudara menginvestasikan kasih saudara dengan cara apa? Memberi, ya, memberi hadiah-hadiah kepada pasangan dan keluarga kita. Saudara sedang menginvestasikan pada suatu tanah yang subur. Ya, pada tanah yang subur. Jangan sampai saudara begini. Jangan sampai saudara begitu peduli dengan gereja, dengan pekerjaan Tuhan, lalu saudara tidak peduli dengan keluarga saudara. Tuhan mau saudara mulai peduli dengan Tuhan, betul. Tapi Tuhan mau saudara peduli dengan keluarga saudara. Kenapa? Kalau kita nggak bisa ngurus keluarga kita, Tuhan bilang kita adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus peduli dengan keluarganya. Buktikan cinta kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita. Ya, itu yang utama di keluarga saudara. Saudara harus peduli dengan mereka. Ya, Tuhan ajarkan itu, peduli dengan keluarga kita. Ya, kita peduli dengan keluarga kita peduli dengan pekerjaan Tuhan dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita pekerjaan Tuhan peduli, saudara melupakan keluarga saudara yang sangat membutuhkan saudara, kasih saudara, ya. Tuhan ajarkan supaya kita benar-benar peduli dengan keluarga kita. Karena seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin jemaat, dia harus menjadi seorang pribadi yang menjadi contoh, suami dari satu istri. Ya, dia bisa mengurus keluarganya dengan baik. Ya, seorang diakan, seorang penatua, dia harus bisa mengurus keluarganya dengan baik. Nah, dia harus bisa berbagi kasih dengan keluarganya, menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Ya saudara, yang terakhir adalah pemberian tentang apa? Memberi diri, saudara. Pemberian diri, saudara. Ya, bukan hanya bentuknya hadiah saja, tapi diri kita, pemberian diri atau pemberian kehadiran, saudara. Hadir di saat waktu pasangan Anda membutuhkannya. Itu berkumandang dengan nyaring kepada dia yang bahasa kasih utamanya baginya adalah menerima hadiah, saudara. Ya, sudah ada suatu ilustrasi seorang wanita istri menemui konselor. Ya, istri cerita sama konselor tentang suaminya lebih mencintai olahraga. Mungkin memancing, basket, golf dan sebagainya. Ya, dia lebih mencintai, jadi dia cerita sama konselor apa yang terjadi dalam hidupnya, kehidupan suaminya. Waktu dia lahir, ya suaminya itu bermain basket, bermain sepak bola, meninggalkan dia. Dia tanya dan istrinya cerita juga. Dan juga cerita pada waktu mamanya meninggal juga, suaminya juga pergi meninggalkan dia. Ya saudara, dia komplain kepada konselor itu tentang apa? Di mana momen-momen yang penting kehadiran suami tidak hadir, saudara. Nah saudara, pada waktu konselor itu bertanya kepada suaminya bilang, dia hadir. Pada waktu istrinya melahirkan, dia hadir. Dan setelah itu, dia setelah melihat anaknya, dia pergi kepada teman-temannya di satu klub olahraga. Dia ceritakan kebahagiaannya. Tapi buat istrinya, itu momen mestinya suaminya tinggal bersama-sama dia. Ya saudara, dan pada waktu mamanya meninggal juga suaminya ditanya,
Kamu ada di tempat, dia ada di tempat. Suaminya sampai cuti 1 minggu menemani istri dan mertuanya sampai meninggal. Ya saudara, tapi setelah penguburan suaminya pergi kumpul dengan klub-klub sepak bolanya. Ya saudara, dia mencari kesegaran. Tapi di momen itu istrinya membutuhkan kehadiran suaminya, saudara. Nah, kehadiran suaminya dibutuhkan pada momen-momen itu. Setelah penguburan perlu juga suaminya mendampingi dia di rumah, saudara. Tapi itu tidak didapatkan oleh istrinya. Suaminya mungkin berpikir sudah cukup 1 minggu aku menemani, saudara. Nah, kehadiran fisik di saat kritis merupakan hadiah paling berharga yang Anda bisa berikan jika bahasa kasih yang utama bagi pasangan Anda adalah menerima hadiah. Kehadiran fisik kita di saat kritis ya merupakan hadiah paling berharga yang Anda bisa berikan jika bahasa kasih yang utama bagi pasangan kita adalah menerima hadiah. Jadi menerima hadiah itu tidak hanya berbentuk kado saja, tapi bisa kehadiran fisik kita. Ya di momen kritis pasangan kita bisa hadir. Itu sangat menjadi kebahagiaan bagi pasangan kita. Ya saudara, jadi tubuh adalah menjadi simbol dari cinta kita kepada pasangan kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar dari kisah-kisah ini bahwa dengan apa yang kita pelajari ini menginspirasi kita. Oh, seperti ini ya. Bahwa setiap pasangan itu, setiap pribadi itu punya bahasa kasih yang berbeda. Makanya kita belajar coba mengetahui bahasa pasangan kita dan keluarga kita apa, saudara. Ya, hampir segala sesuatu yang ditulis mengenai cinta menunjukkan bahwa di pusat cinta terdapat semangat memberi, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang saya mau bagikan lagi yang terakhir. Ada seorang istri bertemu konselor, dia udah 15 tahun menikah dan mempunyai 3 anak. Ya, dia sedang serius mempertimbangkan untuk meninggalkan suaminya. Dia sudah ngomong sama suaminya, 15 tahun menikah dan mempunyai 3 anak. Dia ngomong sama suaminya, dia merasa sudah kosong untuk waktu yang lama. Dia sudah menyerah, sudah bertahun-tahun mengeluh kepada suaminya. Tetapi suaminya tidak pernah menanggapinya. Ya, istri ini menyayangi anak-anak, tapi dia merasa ada sesuatu yang datang dari suami. Dia nggak merasa dikasihi oleh suaminya. Dia benci, dia seorang yang beragama karena suami seorang beragama, suaminya secara rutin beragama. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengeluh. Dia coba menjadi istri yang baik, memasak, mencuci, menyetrika, dan melakukan semua, melayani suaminya dalam bidang seks juga, mendampingi suaminya, hubungan intim dengan suaminya baik. Ya, tapi dia tidak merasakan dicintai. Ya, suaminya itu istrinya tidak merasa dicintai, sudah. Dan ini yang dia alami, yang dia rasakan, istrinya tidak merasa dihargai. Ya, istrinya seringkali bicara dengan suaminya mengenai perasaannya, suaminya cuma ketawa, saudara. Ya, dan mengatakan bahwa pernikahan kami baik-baik aja. Suaminya bilang suaminya berkata pernikahan kita oke-oke aja kok. Ya, saudara. Ia tidak mengerti mengapa istrinya berkata tidak bahagia. Suaminya tidak mengerti kenapa istrinya tidak bahagia. Suami selalu mengingatkan ya bahwa suami sudah bayar listrik, sudah bayar rumah, mobil yang baik dan sebagainya itu, saudara. Nah, tapi istrinya tidak merasa kebahagiaan itu. Suaminya bahkan sudah mencoba mengerti perasaannya, tapi istrinya sungguh-sungguh merasa dilecehkan. Istrinya merasa sudah menyerah. Sampai akhirnya suami istri ini ikut suatu seminar keluarga. Waktu mereka ikut seminar keluarga, ya beberapa hari suaminya tersentuh, saudara. Ya, waktu ikut seminar itu suaminya tersentuh dan suaminya mulai berubah pola pikirnya, saudara. Ya, akhirnya suaminya mulai berubah, suaminya mulai melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Di mana suaminya membeli sekuntum mawar dan berikan kepada istrinya. Dan istrinya berkata, manis sekali. Istrinya kaget melihat suaminya mulai berubah dan memberikan sekuntum bunga mawar. Dan istrinya juga kaget. Besokannya suaminya menelpon istrinya. Ya, tentang mengajak makan, saudara. Ya, istrinya kaget. Suami bilang, kamu gak usah masak ya. Nanti saya bawa makanan untuk makan di rumah. Saudara, suaminya juga membawa coklat buat anak-anaknya, membawa hadiah buat anak-anaknya dalam coklat. Dan istrinya
kaget saudara. Mulai besokannya suami juga mengajak istrinya di hari Sabtu malam Minggu saudara untuk pergi makan berdua saudara. Istrinya lebih kaget lagi. Ada perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan suaminya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai istrinya itu menangis dan terharu melihat perubahan yang terjadi pada suaminya saudara. Lalu istrinya tidak tahan lagi menangis dan memeluk suaminya dan mencium suaminya. Ya, istrinya kaget tentang apa yang terjadi dalam perubahan kehidupan suaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan waktu diwawancarai, suaminya menyadari waktu suaminya mengikut seminar tentang keluarga, tentang bahasa kasih, suaminya tersentuh. Kenapa dia tidak memahami istrinya saudara? Dan suaminya memang bukan seorang pribadi yang suka memberi. Dia pernah memberi kepada istrinya, kepada calon istrinya pada waktu permulaan hubungan dengan istrinya saudara. Dia masih ingat dan dia melihat, dia ingat peristiwa itu, akhirnya dia mulai melakukannya saudara. Dia mulai melakukannya lagi. Ya saudara yang dikasih Tuhan, sehingga mereka bahagia, anak-anak menyebut mereka pacaran lagi, tangki kasih mereka penuh. Istrinya bertanya kepada suaminya, kenapa? Bagaimana tentang dirinya? Apakah merasa dicintai? Suami mengatakan, saya selalu merasa dicintai. Ia mengurus rumah tangga dengan baik, koki yang baik dan sebagainya. Saudara, diciptakan semua yang baik dari istrinya dan pasangannya. Saudara, pemberian tidak perlu mahal maupun harus diberikan tiap minggu. Bagi beberapa orang nilai pemberian itu tidak berkaitan dengan nilai uang. Nilai dari pemberian itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Ingat saudara, pemberian hadiah itu tidak selalu mahal. Tapi yang penting nilainya. Nilainya apa? Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Yang saudara berikan, yang saudara lakukan dengan kasih sayang kepada pasangan saudara, kepada keluarga saudara. Karena saudara tahu bahwa bahasa kasih utama mereka adalah menerima hadiah itu. Ya saudara, saya tutup dengan bahwa bahasa kasih yang ketiga adalah kita belajar menerima hadiah-hadiah. Kita tahu kita punya Allah yang suka memberi. Allah kita penuh kasih, bukti kasihnya dia tunjukkan cintanya adalah memberi. Yang memberi alam semesta ini, dia memberikan Yesus Kristus anak yang tunggal, ya, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Allah menjadi contoh dalam memberi. Saudara, kita sebagai gereja, sebagai anak-anaknya, kita harus menjadi pribadi yang suka memberi. Ya, mari kita belajar memberi, saudara, sebagai karakter ilahi, dan kita belajar memberi kasih kita kepada pasangan kita dan keluarga kita. Apa yang menjadi bahasa kasih yang utama bagi mereka? Kalau bahasa kasih utama mereka adalah pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah, mari kita belajar memberi hadiah-hadiah itu seturut kebutuhan kemampuan yang kita bisa berikan kepada pasangan kita atau keluarga kita. Karena itu merupakan wujud cinta kasih kita kepada mereka. Jadi hadiah itu merupakan simbol visual dari cinta kita kepada pasangan kita dan keluarga kita. Hadiah bisa bentuk uang, bisa bentuk hadiah buatan atau barang, dan bisa juga jasa. Dan juga pemberian diri kita, tubuh kita ada menjadi simbol dari cinta kita. Kehadiran kita pada momen-momen penting, pada momen-momen kritis yang memang dibutuhkan oleh pasangan kita dan keluarga kita, di mana mereka membutuhkan kita. Dan kita bisa hadir bersama mereka pada momen itu merupakan hadiah yang luar biasa bagi mereka. Ya saudara, nilainya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Nilainya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Jadi nilainya bukan bicara tentang mahalnya, tapi bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang. Yang terakhir adalah mempelajari bahasa kasih yang tepat, merupakan kunci untuk membantu mitra kita, pasangan kita, keluarga kita merasa dicintai. Ya saudara, ini pesan yang kita bisa belajar sama-sama, bahwa Tuhan mau kita sebagai gerejanya melakukan saling mengasihi. Dan kita belajar bahasa kasih. Apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kita dan keluarga kita yang utama. Itulah yang kita akan berikan dan lakukan yang terbaik kepada mereka dengan penuh cinta kasih sayang pada mereka. Sehingga tangki kasih mereka, tangki emosi kasih mereka penuh. Kalau tangki emosi kasih mereka penuh, terisi dengan kasih yang Tuhan beri kepada kita dan kita berikan kepada keluarga kita. Mereka, keluarga kita, pasangan kita akan melakukan hal yang sama kepada kita, saudara. Tuhan mau kita lakukan ini, saudara. Kepada semua orang juga. Supaya apa? Supaya bumi dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dipenuhi dengan kebahagiaan. Dengan situasi yang
sulit sekarang, situasi yang mencemaskan, menakutkan. Semua orang membutuhkan kasih Tuhan, kasih Bapa melingkupi kita sehingga kita bisa merasa aman, merasa nyaman. Karena seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah keluarga-keluarga kita tenang dekat dengan kita. Kenapa? Kita penuh dengan kasih Allah. Karena kita bisa memenuhi tangki kasih emosi mereka. Ya saudara, seperti kita dapatkan dari Tuhan, kita bagikan kepada mereka. Sehingga mereka akan juga bagikan kepada saudara. Sehingga tangki kasih kita penuh juga. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkannya dari kita. Kita bagikan kepada mereka. Mereka penuh dengan tangki kasih emosi mereka. Mereka dapatkan itu dan mereka bagikan kepada kita. Mereka dapatkan itu dan mereka bagikan kepada semua orang. Sehingga semua dunia ini sekitar kita penuh dengan kasih Allah. Ya sudah, segala ketakutan kecemasan itu hilang. Di mana ada kasih, segala ketakutan itu hilang. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Akhir zaman, Matius berkata, kasih manusia semakin dingin. Tetapi semua kita yang percaya dan mengenal kasih Allah. Dan hidup di dalam kasih Allah. Dan kita bisa belajar memenuhi, menggunakan bahasa kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seturut kebutuhan keluarga kita, pasangan kita. Maka kasih itu tidak akan menjadi dingin. Kasih itu akan semakin menyala-nyala. Kasih itu akan semakin membara. Kenapa? Karena kita mengerti bagaimana cara memenuhi tangki kasih emosi pasangan kita dan keluarga kita dan banyak orang, saudara. Dengan pemberian-pemberian yang kita bisa beri lewat hadiah-hadiah yang kita sudah pelajari hari ini. Tuhan berkati kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa belajar bahwa Allah adalah sumber kasih. Karakter Allah adalah kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Allah memberi alam semesta seluruh ciptaannya kepada manusia ciptaan Tuhan Adam dan Hawa yang pertama. Ya Tuhan, Tuhan memberikan otoritas kuasa untuk manusia mengelolanya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak mengizinkan manusia mati dan binasa. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih Allah yang terbesar. Sehingga Yesus diberikan, dianugerahkan kepada manusia. Yang seharusnya manusia, kami ini tidak layak menerimanya. Tapi Allah sungguh mengasihi kami dengan cuma-cuma. Allah membuka diri, Allah menunjukkan kasih, memberi hadiah yang terbesar, yaitu anak-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih keteladanan-Mu membawa kami memiliki kasih Kristus. Pada waktu kami menerima kasih Allah, menerima Yesus secara pribadi, kami menerima kasih ilahi ada dalam diri kami. Sehingga kasih ilahi yang kami terima, contoh teladan kehidupan Bapa, menjadi contoh teladan kami. Sehingga kami dimampukan untuk bisa melakukan hal yang sama kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, dan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan mengajar kami bagaimana kami belajar mengerti bahasa kasih, menggunakan bahasa kasih. Ya Tuhan, dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, seperti yang dibutuhkan oleh pasangan kami, oleh keluarga kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Mungkin kami bukan memiliki gaya hidup untuk memberi. Tapi kami mau belajar dari Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami belajar bisa memberi. Kalau memang itu adalah bahasa kasih pasangan kami dan keluarga kami. Belajar memberi hadiah-hadiah. Kami belajar memperhatikan mereka. Pada waktu kami belajar memberi hadiah-hadiah kepada pasangan kami, kami sedang menginvestasikan hubungan kami dengan keluarga kami. Dan pada waktu kami juga memberi kepada Tuhan, memberikan pemberian-pemberian kepada Tuhan, kami sedang menginvestasikan hubungan kami juga dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami dan Engkau begitu sayang sama keluarga kami. Engkau begitu sayang pada gereja ini, kepada bangsa ini. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukannya ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada waktu kami belajar bahasa kasih yang tepat, ini merupakan kunci untuk membantu pasangan kami, keluarga kami untuk merasa dicintai. Orang-orang di sekitar kami, mereka bisa merasa dicintai. Waktu mereka merasa dicintai, tangki kasih mereka penuh. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi situasi apapun. Ketakutan hilang dari mereka Tuhan. Kenapa? Mereka merasa dicintai, mereka dapatkan keamanan, kenyamanan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga mereka, dekat dengan papa dan mama mereka. Karena mereka rasakan
itu tempat yang indah. Seperti surga ada di bumi Tuhan. Biarlah ini menjadi nyata dalam hidup kami dan keluarga kami sebagai anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, di mana mereka merasa aman, merasa nyaman pada waktu mereka berkumpul bersama di dalam keluarga, berkumpul bersama di antara orang-orang percaya. Karena apa Tuhan? Mereka merasa dicintai, mereka merasa diterima, mereka merasa dihargai, mereka merasa dipercaya, mereka merasa aman. Tuhan, karena di situ tidak ada penghakiman, di situ tidak ada ya Tuhan penyudutan, dan di situ ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan. Suruh terus kami bertumbuh di dalam kasih. Dan kami membangun kehidupan kami di atas dasar kasih Kristus. Tolong kami semakin memahami betapa besar, betapa dalam, tinggi, panjang, lebarnya kasih Tuhan. Sehingga kami belajar dan kami mengalami kasih Tuhan. Dan kami bagikan kasih Tuhan dengan mempelajari bahasa kasih yang tepat. Ya Tuhan, dari pasangan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam ibadah kita ini dalam doa. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kuasa ibadah mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, sikap perilaku kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia, Joko Widodo bersama keluarga dan wakil presiden, para menteri kabinet, ya Tuhan pejabat tinggi negara. Kami berdoa buat TNI Polri dengan seluruh jajaran, kami berdoa buat anggota Dewan, DPR RI, Provinsi dan DPR Tuhan kota dan juga Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, gugus tugas yang menangani Tuhan. Kami serahkan PPKM juga dalam tangan Tuhan, darurat yang sedang terpapar pemerintah, supaya itu cepat Tuhan membawa pemutusan rantai penyebaran COVID. Kami berdoa buat para dokter perawat yang menangani rumah sakit puskesmas. Beri mereka kekuatan kesehatan, keluarga mereka lindungi. Semua pasien-pasien COVID yang mungkin isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka. Sehingga mereka punya daya tahan tubuh kuat, yang sehingga mereka cepat sembuh dan sehat. Lawat mereka pribadi demi pribadi. Kalau mereka berduka karena ditinggalkan suami, istri, orang tua, hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan dalam masa-masa kedukaan mereka, kesedihan mereka. Engkau turut hadir bersama-sama dengan mereka. Kasih anugerah-Mu turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasihan. Dan juga pemulihan buat ekonomi Indonesia. Supaya Indonesia pulih perekonomian Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, PHK terjadi. Tuhan tolong supaya ini kembali bisa cepat direcover, dapat kembali ditangani dengan baik. Tuhan, kami berdoa segala kebutuhan obat, oksigen dibutuhkan. Ya Tuhan, setiap daerah, setiap rumah sakit, Tuhan pendistribusiannya baik. Dan itu tepat sasaran, tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan sendiri. Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, pimpinan sinode, Aras Nasional, Dirjen Bimas Kristen, ya Tuhan Bimas Kristen seluruh Indonesia diberkati di kekuatan kesehatan. Saya bergandengan tangan bersama-sama untuk tetap saling menguatkan dan tetap memberitakan kabar baik di masa-masa yang sulit. Tuhan terima kasih, berkati Sinode GPKD dari Sabang sampai Merauke, berkati Tuhan pengurus pusat daerah dan seluruh gembala gereja lokal dan jemaat Tuhan. Semuanya bertumbuh di dalam kualitas dan kuantitas hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi, dan Tuhan memberkati semua yang mereka kerjakan, yang sakit mengalami kesembuhan dan mujizat dan kelepasan dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami akan akhir ibadah ini. Sudah angkat tangan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat GPKD, Family of God dan seluruh umat Tuhan. Seluruh orang-orang percaya. Semua orang-orang yang dikasih Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, sekolahmu, masa depanmu, jodohmu, anak-anakmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati orang tuamu, diberkati segala sesuatu dalam kehidupanmu. Sehingga engkau berhasil dan beruntung, engkau sehat-sehat selalu, dan terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan alami kesembuhan. Baik Pak Akeng, Pengli, Mama Pengli, buat Ella, Mama Ella, Joko, Papa Joko, Chunmeng, Mama Chunmeng, ya Tuhan Mama Yesika, Tuhan jamah dan lawat, Johan, Tuhan lawat,
Ya Tuhan, Pendeta Stefanus Effendi, istrinya juga sembuh dalam nama Yesus. Pak Yakub juga diberkati, istrinya. Ibu Wineka juga sembuh dari kanker, kesembuhan mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Buat Ijung pemulihan terjadi, buat Pak Kowili pemulihan terjadi, buat Pendeta Nanang pemulihan terjadi, buat Pendeta Luki pemulihan terjadi bagi seluruh rekan-rekan kami yang di mana mereka sedang sakit. Tuhan, lawat mereka, kami bersyukur buat kesembuhan yang sudah mereka alami. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati kehidupan umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat-berkat ini yang berlimpah dalam semua hal. Dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, menopang, menuntun kau, menguatkan, meneguhkanmu, dan bahwa kau menang selalu berhasil dalam semua hal. Kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa serupa Kristus, hidup saling mengasihi, dan engkau menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan kedua kali. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, shalom semua saudara. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan saudara, jaga kesehatan saudara. Semua yang dikatakan oleh pemerintah kita lakukan dengan baik. Kita lindungi keluarga kita, tetap berdoa, dekat dengan Tuhan, ya, dan hidup saling mengasihi. Kita praktek bahasa kasih kita hari ini tentang memberi hadiah-hadiah. Tuhan berkati, shalom.